kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu, dosa-dosamu yang kecil, dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, surga. Quran Surat An-Nisa ayat 31. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, senang sekali saya Farid Hasan menjumpai Anda dalam Tawakal. Dan pemirsa, di studio kita sudah hadir bersama dengan Ibu Mei. Assalamualaikum Ibu Mei. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu sudah hadir di sini dan mau menyempatkan waktu untuk berbagi kisahnya sama kita semua. Dan selain Ibu Mei, pemirsa, kita juga sudah bersama dengan Bapak Ustadz Zastro. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Pak Ustadz sudah hadir bersama Tawakal untuk pagi ini. Pemirsa dan juga Ustadz Zastro, Ibu Mei ini dia punya masalah dengan hidupnya yang sampai sekarang belum bikin dirinya tenang. Nah, untuk bisa tahu apa aja masalahnya, Ibu boleh cerita sekarang. Silakan. Saya datang ke sini untuk mau bertobat sebenarnya Mas Farid. Saya banyak melakukan hal-hal buruk dan dosa ya. Saya dulu pernah melakukan perbuatan yang tidak baik. Saya terlalu senang dengan kehidupan bebas sehingga saya hamil. Mohon maaf saya potong, hamilnya maksudnya dari pergaulan bebas itu? Iya Mas Farid. Jadi saya hamil di luar nikah, terus saya diusir sama ibu saya sama mama saya dari rumah. Mai, kamu kenapa, Mai? Aku hamil. Mai? Iya, Bu. Kamu kenapa, Mai? Kamu pucat begitu? Bu. Itu apa? Aku hamil, Bu. Hah? Kamu hamil? Ya Allah, Mai. Apa-apaan ini kamu, hah? Hamil sama siapa? Maafin aku, Bu. Biar aku ngomong. Ngaku, hamil sama siapa? Ada apa, Bu? Ribut-ribut? Ini, Pak. Mimi hamil. Benar kamu hamil? Maafin aku. Sama siapa kamu hamil? Maafin aku. Kamu dari kecil sudah dibesarkan. Ternyata bikin malu orang tua. Jangan salah anak tahu diri. Maafin aku, Bang. Kamu pergi dari sini. Jangan usir aku. Ibu jangan mau kamu. Ibu nggak mau nolong kamu. Aku nggak mau diusir, Pak. Maafin aku, Pak. Kamu sudah bikin malu orang tua. Terus ya saya pindah-pindah sana sini di tempat teman gitu, numpang di rumah teman gitu. Dalam kondisi sedang hamil. Ya. Pak Ustadz, ini gimana Pak Ustadz? Mohon maaf saya nanya, mungkin ibunya marah sama Ibu Mei ini. Ya. Dia sampai mengusir, tapi kondisi lagi hamil nih Pak Ustadz. Ya, ini memang dilema ya Mas Ya. Farid. Memang persoalan hamil di luar nikah ini masih menjadi sesuatu yang tabu, baik secara sosial maupun secara agama. Ya. Nah, ini mungkin saking nggak kuat menahan aib, nggak kuat menahan malu karena tekanan-tekanan sosial, sehingga orang tuanya Ibu Mei ini sampai mengusir. Meskipun sebetulnya ini tindakan yang tidak bijak juga, Ya. karena ini sudah dalam keadaan susah, hamil, ya, yang butuh perhatian, butuh perlindungan, mestinya aja jalan lain. Tidak harus diusir, entah itu diusirkan ke keluarga lain atau dititipkan kemana yang bisa menjamin keselamatan ibu yang sudah mengandung maupun bayinya, meskipun ini bayi hasil hubungan yang tadi itu akibat salah pergaulan sehingga menyebabkan terjadinya dalam tanda petik orang Muslim menyebutnya kecelakaan itu, gitu Mas Farid. Ibu setelah pergi dari rumah, ada keinginan untuk minta tanggung jawab nggak sama laki-laki itu? Karena dari tadi Ibu nggak menjelaskan akan mengejar tanggung jawab dari laki-laki itu. Iya Mas, aku
udah datengin, Udah aku sempet udah datengin. dateng, aku udah datang menemui dia dan aku minta pertanggungjawabannya. Dia memang tidak mau bertanggung jawab, gitu. Dia tidak mau bertanggung jawab. Oke. Dan ya dia bilang ya itu urusan elu katanya, karena kan kita melakukannya suka sama suka katanya kayak gitu. Tapi kan ya gimana nih Pak Ustadz? Inilah kenapa agama sangat bersikap keras dan tegas kepada urusan zina ini. Yes. Karena memang dampaknya itu bukan sekedar di akhirat ya. Kalau sekedar di akhirat mungkin kita bisa tobat kepada Allah. Tapi ini dampak sosiologis, psikologis ini. Jadi agama secara tegas mengharamkan, melarang untuk berbuat zina ini karena dampak sosiologis dan psikologisnya ini sangat besar. Contohnya Bu Mei ini ya. Jadi begitu hamil, dia laki-lakinya nggak bertanggung jawab. Ini kan sudah jadi beban tersendiri, siksaan batin maupun lahir bagi si pelakunya, gitu. Kemudian hubungan dengan orang tua, dengan masyarakat menjadi renggang, menjadi aib. Ini kan luar biasa. Jadi makanya agama itu ketika memberikan batasan, memberikan aturan, memberikan larangan, sebetulnya di balik ini memang ada sesuatu yang kalau dilanggar memang konsekuensinya tidak hanya di akhirat, di dunia pun memang sudah sangat berat gitu loh. Jadi ketika ini sudah hamil, orang tua mengusir, kemudian yang menghamili tidak bertanggung jawab, ini kan sudah bertubi-tubi. Dan ini konsekuensi resiko dari berburu kesenangan yang tidak pada jalurnya itu. Nah, makanya karena konsekuensinya sedemikian berat, baik selama dia ada di dunia, apalagi di akhirat, maka Islam wanti-wanti, wala taqrabuz zina, jangan sampai kamu deket-deket aja nggak boleh, apalagi melakukannya. Jadi Bu Emma ini menjadi pelajaran yang sangat penting, bagaimana berburu kesenangan yang melampaui batas, melampaui ketentuan-ketentuan yang ada, itu ujungnya adalah kesengsaraan dan penderitaan. Intinya dari larangan yang dikeluarkan itu, yang harus kita cermati adalah yang apa yang tersirat dari Betul. itu. Bukan pada hari itu juga dia dilarang, tapi justru jangka panjangnya ya. Iya, jadi kan kadang ada orang mikir, kok ini ribet banget sih, gitu kan kadang anak-anak muda. Kan kita gitu. mau seneng-seneng gitu kasarnya mau ya. seneng, mau happy-happy gitu bro. Tapi agama sudah memperhitungkan. Tuhan ini sudah, kira-kira Tuhan sudah mengerti lah dampak dari negatifnya dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan di luar aturan-aturan syariat yang sudah disyariatkan oleh agama. Maka dengan wanti-wanti agama melarang. Mendekati aja tidak boleh. Jadi apalagi melakukan. Nah, jadi dari Ibu Emma ini kita mendapat pelajaran yang sangat berharga. Bagaimana konsekuensi dampak dari kita berburu kesenangan di luar ketentuan yang sudah ditetapkan syariat. Di balik kesenangan itu ternyata penuh dengan penderitaan. Nah, Ibu Mei, saya mau tanya lagi nih. Setelah laki-laki itu tidak mau bertanggung jawab, kemudian Ibu Mei ada usaha apa lagi nggak untuk bisa menjalani hidup? Ya saat itu saya cuma hanya bisa melakukan pekerjaan sebagai pembantu, Mas. Saya bantu-bantu teman yang saya tinggalin rumahnya itu. Dalam keadaan hamil. Gitu ya. Kadang juga saya juga mendapatkan perlakuan tidak baik gitu loh sama orang yang saya bantu dan majikan saya lah seperti itu. Ya jadinya karena saya sudah nggak tahan, saya udah nggak kuat jadi pembantu seperti itu dalam keadaan hamil. Saya cari pacar saya itu, saya kembali tinggal bersama-sama dia. Tinggal bersama? Iya. Dalam hubungan pernikahan atau memang cuma tinggal bersama aja? Tidak dalam pernikahan, hanya hidup bersama saja. Oh, saat ini gimana? Mereka tinggal serumah tapi tanpa status pernikahan. Nah, itulah. Ini kan istilahnya mau mencari perlindungan, mau mencari baik tapi dengan cara yang tidak baik. Artinya kan Mbak Emma ini mau pacarnya dulu yang waktu pacaran katanya setia, katanya cinta, katanya ini itu. Sudah dalam keadaan hamil, dia balik ke situ hidup tanpa ini sudah 2 kali lagi, Mas. Ya, karena status yang tidak jelas ini menyebabkan rentan terjadinya penyelewengan lagi, gitu. Sehingga ya saya nggak tahu apa yang terjadi ketika hidup bersama tanpa nikah itu, apakah bahagia, apa justru sebaliknya, bagaimana itu ketika ya itu Pak Ustadz, aku menderita pada saat tinggal bersama-sama dia. Menderitanya karena apa? Kan sudah ketemu dengan orang yang dicintainya. Iya, tapi
aku disiksa gitu loh. Aku dijadikan budak sama dia di rumah. Aku juga disuruh cari uang gitu ya, cari uang sendiri dalam keadaan hamil. Aku disuruh ya mau nggak mau gitu ya, namanya aku pikir siapa lagi gitu loh yang sayang sama aku gitu kan. Siapa yang peduli sama aku dengan perut yang makin membesar gitu kan. Jadinya ya mau nggak mau ya aku harus nurut. Kalau nggak nurut ya aku digebukin. Kemana kamu, Mas? Serah gue mau kemana, kenapa lo yang ngatur-ngatur gue? Ya, aku di sini nggak enak sendirian. Terus yang suruh lo tidur di sini siapa? Kalau misalkan lo nggak senang di sini, lo bisa pergi dari sini. Kok kamu ngomong gitu sih? Aku kan di sini semua karena kamu, Mas. Lo jangan nyalain gue ya. Kalau misalkan lo nggak senang di sini, lo bisa pergi. Ampun, Mas. Ampun, Mas. Semua ikut karena kamu, Mas. Aku di sini, Mas. Aku hamil karena semua ikut kamu, Mas. Masih berani ngomong kamu? Hah? Daripada kamu diem di sini, nih. Cuci baju kotor, beresin kamarnya. Sudah berapa lama Ibu tinggal seatap sama laki-laki itu? Setahun ya. Berarti setahun itu Ibu diperlakukan kasar juga? Iya, jadinya bahasanya ya dijadikan budak nafsu juga. Dan itu juga uangnya juga dikuras menjadi sapi perah buat dia. Berarti sampai anak melahirkan tetap hidup dengan pacar itu tadi sampai anak lahir. Iya. Ya setelah anak aku lahir itu ya aku memutuskan kayaknya aku harus menikah sama orang ini gitu kan. Sama pacar. Sama pacar ini kan. Ya, maksudnya biar ada status lah gitu ya Pak Ustadz, biar ada status anakku nanti. Beratnya ya akhirnya kami menikah. Ya setelah menikah juga suami pun nggak bertanggung jawab gitu. Suami pun nggak bertanggung jawab. Aku juga dituntut sama dia. Kamu harus kerja, lu cari uang katanya. Kalau lu mau tinggal sama gua, lu harus cari uang. Lu harus usaha. Ya saat itu ya yang paling mudah yang aku dapatkan ya kerja malam, Pak Ustadz. Kerja malam, maksudnya kerja malam itu apa? Ya maksudnya ya jadi yang kayak nemenin orang berkaraoke gitu loh, Pak Ustadz. Jadi pemandu karaoke. Pemandu karaoke. Mohon maaf saya boleh tanya, hanya pemandu karaoke atau lebih dari itu? Iya kadang-kadang sesuai permintaan. Ya kadang-kadang hanya cuma membuat hanya untuk sebagai pelayan gitu ya, pemandu. Tapi kadang-kadang juga kalau misalkan memang aku butuh uang dan suamiku itu yang di rumah butuh uang banyak gitu. Ibu terpaksa melakukan itu. Ya aku gitu dibawa sama tamu keluar. Ustaz. Inilah kenyataan hidup. Jadi memburu kesenangan, memburu nafsu yang sampai berlebihan sehingga melanggar koridor yang sudah ditetapkan agama, itu akan membawa konsekuensi. Tapi ibu yang penting punya keinginan, punya kesadaran untuk mengakhiri semuanya ini. Jadi bahwa itu menjadi penggalan sejarah kehidupan kelam bagi ibu. Semua orang pasti mengalami seperti itu. Apalagi yang sudah terjerumus, yang sudah terlanjur mengikuti nafsu secara berlebihan. Makanya Allah wanti-wanti, jangan kamu turuti nafsu secara berlebihan, karena itu akan menjerumuskan kamu. Tapi ibu, kalau memang ibu sudah menyadari semuanya itu, ibu mau bertobat, insya Allah pintu tobat akan terbuka. Karena kata Allah itu dalam surat Az-Zumar ayat 54 itu mengatakan, katakanlah kepada hamba-hambaku yang sudah melampaui batas terhadap dirinya sendiri, mohon ampunlah kepadaku, aku akan mengampuni apa yang sudah kalian lakukan yang berlebihan itu, karena Allah betulnya maha pengampun lagi maha rahmat. Jadi begitu Ibu. Saya paham, saya ngerti bahwa ibu melakukan itu dalam keadaan terpaksa, melayani laki-laki lain dalam keadaan terpaksa. Ibu tahu ini menderita, ibu adakah keinginan ibu untuk berpisah dari suami ibu?
ada keinginan seperti itu. Dan Akhirnya dilaksanakan. setelah disiksa lahir batin ya seperti itu, ya akhirnya saya memutuskan saya bercerai, saya pergi dari dia. Setelah terjadi perceraian, ada kisah apa lagi yang Ibu alami? Ya, setelah saya bercerai itu kan saya mencoba membangun kembali ya, mau hidup kembali menjadi baik dengan anak saya. Gitu. Anak ikut Ibu ya? Yang dari pacar itu. Terus saya menikah lagi gitu untuk yang kedua kali ini. Aku mencoba mungkin ya Pak Ustadz, mungkin barangkali aku mendapatkan juga bisa mendapatkan kebahagiaan gitu dengan suami yang kedua ini gitu. Tapi nggak juga gitu loh Pak Ustadz. Apa yang bikin tidak bahagia dengan suami? Ya maksudnya setelah saya menikah dengan suami yang kedua ini pun banyak konflik gitu, banyak masalah gitu, terutama sama suami saya gitu ya Pak Ustadz. Selalu kayak membeda-bedakan gitu loh. Kan saya dari pernikahan kedua ini juga saya punya anak juga yang lain dari suami yang kedua. Ya. Enggak anak bawaan suami apa hasil dengan ibu? Hasil dengan saya gitu. Jadi saya punya anak gitu dari suami yang sekarang, terus anak bawaan saya yang pertama itu dilainin gitu loh Pak Ustadz, kayak dibedakan gitu dengan suami dan keluarganya gitu, terutama ibu mertua saya gitu. Boleh tahu jahat seperti apa ibu mertuanya Ibu? Ya ibu mertua saya tuh kadang-kadang suka ya membedakan gitu loh, membedakan antara cucunya yang asli itu dengan bawaan gitu ya. Suka mungkit-mungkit gitu, mungkit masa lalu saya gitu loh. Kayak gini, lu kan dulu katanya pernah jadi cewek malam katanya. Lu mau kayak gini juga penampilan lu tetap aja kalau emang udah jiwa lu kayak gitu akan seperti itu terus katanya gitu. Terus dia bilang, dia selalu ngomong, itu anak lu katanya, kan bukan anaknya anak gue, itu terserah gue katanya mau belain siapa. Yang penting gue mau belain cucu gue kayak gitu. Kamu lagi ngapain ya? Wah, itu apa tuh, Kak? Es. Bagi dong. Kalau kamu mau, kamu bikin aja sendiri. Kakak aus. Ah, Kakak pelit. Ya, kan kakak suruh bikin. Enggak, Jangan, Dek. Bagi. Ya. Apa-apaan ini? Waduh, apa-apaan ini? Ini Pak, tadi Ade minta minum aku suruh bikin. Nggak sengaja, gelasnya pecah. Apa-apaan ini? Hah? Kenapa? Tapi kan aku pengen bagi, cuman nggak boleh. Ade masuk saya, masuk. Berani-beraninya kamu nuduh anak saya. Udah jelas-jelas ini gelas kamu yang mecahin. Hah? Kamu kalau dia mau apa aja di rumah ini, kamu harus turutin. Dasar anak nggak tahu diri kamu kan? Ampun, Pak. Ampun. Mau saya tampar kamu, kan? Mau saya tampar. Mas, apa-apaan ini? Kok kamu tampar kakak sih? Kamu ajarin anak kamu ya, jangan seenak jidatnya tinggal di rumah ini. Ini dia mecah-mecahin gelas, kalau kena anak saya gimana? Bukan salah aku. Mas, Bukan salah. ini juga anak aku, Mas. Dia juga anak aku juga, Mas. Ini semua kita anak kita, Mas. Oh, ini anak kamu? Aduh, Benar. aduh. Berisik banget sih, ada apaan sih ini? Dia nampar anakku, Bu. Itu karena anak kamu salah. Kalau anak kamu nggak salah, nggak mungkin anak saya nampar kamu. Ya ini anakku juga, Bu. Alah, dia ini cuma anak kamu. Dasar perempuan gak tahu diri. Masih bagus ya anak saya mau nikahin kamu. Cuma saya mau nikahin kamu, Mei. Kamu nikah sama aku. Dan kamu juga punya anak dari aku, Mas. Ini semua anak kita berdua, Mas. Ini nih anak selingkuhan kamu, urus dengan baik. Mas. Secara psikologis kan menyakiti ya Pak Ustadz. Itu tidak hanya ke ibu tapi ke anak juga itu musuh. Kalau boleh tahu riwayatnya ketemu dengan suami yang kedua itu di mana? Dulu aku pernah kerja waktu itu kerja. Apakah di tempat karaoke juga? Enggak sih, dia dulu sebelahan sama tempat karaoke aku, jadi kita hanya berteman gitu. Aku suka curhat-curhat gitu sama dia. Gitu, aku sih nggak tahu di kerja dia dulu sih apa gitu, cuma dia bilang sih aku jadi OB katanya di situ di kantor sebelah katanya Mbak gitu ya, kayak gitu-gitu aja akhirnya kita cocok Cocok seperti itu. Ya.
Maaf saya potong Ustaz. Suaminya Ibu pada saat itu mau terima kondisi masa lalu Ibu? Iya, saat itu ya. Sudah dijelaskan ya? Sudah dijelaskan? Sudah aku ceritakan, sudah aku jelaskan keadaan aku seperti masa lalu aku seperti ini. Ya dia sih awalnya sih menerima, oke, katanya iya saya terima masa lalu kamu ya, kita akhirnya menikah, tapi ya gitu, ujung-ujungnya. Ustaz gimana? Masa lalu memang orang kadang tidak seindah apa yang kita bayangkan. Pak Ustaz. Betul, dan memang tidak semua orang bisa memahami kondisi-kondisi kita di masa lalu, apalagi jika kondisi itu gelap. Ibu, memang masalah ibu ini dibilang rumit-rumit, dibilang nggak rumit juga nggak rumit. Rumitnya karena masa lalu ibu itu menjadi beban bagi orang yang kebetulan tidak bisa menerima ini secara apa adanya. Meskipun awalnya dia mengaku bisa menerima apa adanya. Tapi ketika ini ketemu orang yang baik bisa menerima apa adanya, memang nggak terlalu banyak jadi beban. Tapi kasus Ibu Imai ini kan, ini ternyata ketemu juga keluarga, kelompok yang belum ikhlas menurut saya untuk bisa menerima masa lalu ibu secara apa adanya. Nah ibu, yang perlu ibu lakukan bahwa yang pertama adalah ibu harus banyak beristighfar dan bertobat kepada Allah. Karena ini insya Allah akan meringankan perasaan ibu ya. Perbanyak sholat malam ibu. Karena pada saat sholat malam itu hamba akan bisa berkomunikasi langsung dengan Allah. Jadi wa minal laili fatahajjat bi, dan di tengah malam itu ibu bertahajud nafilatan laka akan menjadi tambahan amal ibu. Asa ayab asa rabbuka maqaman mahmuda. Nanti ibu insya Allah akan dibimbing langsung oleh Allah, ditempatkan di tempat yang layak, sehingga curhatan langsung ibu itu kepada Allah melalui sholat malam secara khusyuk, berzikir, bertakarub, baca istighfar sebanyak-banyaknya. Gitu. Nanti ini akan menenangkan ibu secara indirect ya, sehingga nanti ibu akan punya benteng diri gitu ya untuk bagaimana mensikapi mertua yang masih belum menerima, bagaimana mensikapi suami yang masih membeda-bedakan. Karena kita nggak mungkin meminta orang itu untuk bersikap sesuai mau kita kan Mas Farid ya. Nanti pelan-pelan kalau ibu nanti dengan kesabaran, dengan keikhlasan untuk menerima ini, ibu insya Allah akan merubah sikap mertua dan sikap suami untuk bisa menerima ibu apa adanya. Yakin ibu ya, karena Allah itu sudah berjanji dalam salah satu hadis dari Abu Dzar Al-Ghifari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim pernah mengatakan begini, Mas Farid, bahwa wahai hamba-hambaku yang sudah berbuat dosa besar tentunya ya, yang sudah berbuat zalim pada dirinya sendiri. Ketika kamu berbuat dosa di malam hari, maka aku akan mengampunimu di siang hari. Ketika hambaku berbuat dosa di siang hari, maka aku akan mengampuni di malam hari. Ini khusus bagi hamba-hamba yang mau bertobat, memohon ampun kepada Allah. Jadi ibu sudah memberikan pelajaran yang berarti bagi para pemirsa Mas Farid. Bagaimana konsekuensi yang harus diterima akibat memburu nafsu yang berlebihan. Nah, tapi itu pun tetap Allah memberikan pintu tobat ketika ibu mau bertawakal, berjanji. Faida azamta fatawakkal Allah. Kalau ibu sudah berjanji, berniat untuk tobat, berniat untuk merubah segalanya, tawakallah kepada Allah. Nanti Allah akan memberikan jalan keluar. Begitu ibu. Ibu Mei, masih ada yang mengganjal nggak dalam hati ibu? Apa yang ingin ibu sampaikan? Boleh ditanyakan ke Pak Ustadz atau bisa diutarakan? Pak Ustadz, kan saya saya punya keluarga, padahal ada ibu, ada keluarga besar saya, tapi saya merasa saya tuh nggak punya keluarga gitu loh Pak Ustadz. Saya mereka kayak nggak mau lagi kenal sama saya, nggak mau bertemu lagi, memutuskan silaturahim dengan saya gitu loh Pak Ustadz. Saya nggak pernah bertemu dengan mereka atau gimana apa. Saya juga
malu untuk datang gitu loh, menemui Iya. mereka atau pergi menemui mereka atau Iya. ya berkomunikasi lagi dengan mereka tuh gimana ya? Begini, Ibu, kalau mereka menyambung silaturahim, Ibu jangan ikut-ikutan menyambung memutuskan silaturahim. Tetap saja Ibu datang, nggak apa-apa. Mau diusir, mau dicaci maki, anggap saja itu ujian kesabaran Ibu setelah melakukan dosa-dosa, setelah melakukan kesalahan-kesalahan masa lalu. Jadi Ibu datang saja, mohon maaf dan berniat untuk tetap menyambung silaturahim dan kekeluargaan. Kalau Ibu melakukan ini, mungkin 1 kali Mas Farid, 2 kali dicaci, 3 kali diusir, 4 kali nggak digubris, tapi lama-lama insya Allah namanya hati manusia. Yang penting Ibu sabar, yang penting Ibu istiqomah dalam membangun silaturahim ini, gitu loh. Dan Ibu harus punya keyakinan bahwa ini nanti Ibu insya Allah akan dibimbing langsung oleh Allah, ditempatkan di tempat yang layak, sehingga curhatan langsung Ibu itu kepada Allah melalui sholat malam secara khusyuk, berzikir, bertakwa, baca istighfar sebanyak-banyaknya. Gitu. Nanti ini akan menenangkan Ibu secara intern ya, sehingga nanti Ibu akan punya benteng diri gitu ya untuk bagaimana mensikapi mertua yang masih belum menerima, bagaimana mensikapi suami yang masih membeda-bedakan. Karena kita nggak mungkin meminta orang itu untuk bersikap sesuai mau kita kan Mas Farid ya. Nanti pelan-pelan kalau Ibu nanti dengan kesabaran, dengan keikhlasan untuk menerima ini, Ibu insya Allah akan merubah sikap mertua dan sikap suami untuk bisa menerima Ibu apa adanya. Yakin Ibu ya. Karena Allah itu sudah berjanji dalam salah satu hadis dari Abu Dzar Al-Ghifari yang dirayakan oleh Imam Muslim pernah mengatakan begini Mas Farid, bahwa wahai hamba-hambaku yang sudah berbuat dosa besar tentunya ya, yang sudah berbuat zalim pada dirinya sendiri, ketika kamu berbuat dosa di malam hari, maka aku akan mengampunimu di siang hari. Ketika hambaku berbuat dosa di siang hari, maka aku akan mengampuni di malam hari. Ini khusus bagi hamba-hamba yang mau bertobat, memohon ampun kepada Allah. Jadi Ibu sudah memberikan pelajaran yang berarti bagi para pemirsa Mas Farid. Bagaimana konsekuensi yang harus diterima akibat memburu nafsu yang berlebihan. Nah, tapi itu pun tetap Allah memberikan pintu tobat ketika Ibu mau bertawakal, berjanji. Fa'idha azamta fatawakkal Allah. Kalau Ibu sudah berjanji, berniat untuk taubat, berniat untuk merubah segalanya, tawakallah kepada Allah. Nanti Allah akan memberikan jalan istighfar. Mohon ampun ke Mama, mohon maaf ke Mama. Ampun Mama. Mama sehat. Alhamdulillah kamu juga sehat, Mama. Alhamdulillah bisa ketemu. Silakan duduk. Silakan Mama sayang ya. Mama duduk. Mbak Emeh, istighfar sudah ketemu mamanya. Ternyata mamanya juga sayang pada Mbak Emeh dan selama ini merindukan terus. Ibu Mei mohon maaf ya. Inilah orang tua Mas Farid. Bagaimanapun kesalahan anak tetap. Mohon maaf Mama. Ampun. Ini
malu, Mama. Ibu malu sama Mama. Sama semuanya, Mama. Ampun, ya Allah. Ampun. Istighfar Ibu Mei. Iya, ampun. Ampun, Mama. Sudah berapa lama tidak ketemu dengan Mama? Udah 15 tahun, ya Masya Allah. Allah. Udah 15 tahun aku gak pernah bertemu sama, gak pernah ketemu, gak pernah nanya kabar Pak Ustaz. Astagfirullahaladzim. Aku dosa sekali, Mama. Ampun, Mama. Ibu, ini anak ibu ya, yang sudah ibu tunggu-tunggu lama. Andaikan anak ibu kembali ke keluarga, ibu akan menerima ibu. Akan menerimanya, Pak Ustaz. Iya. Namanya manusia. Iya. Punya kesalahan. Iya. Iya, ya. Dan ini Mbak Emma sudah menyatakan ingin tobat, ingin memperbaiki diri. Mudah-mudahan doa ibu. Aku sangat rindu sama kamu. Ya. Ibu sama. Ampun, ya Allah. Ada doa terbaik untuk Ibu Mei mungkin sama ibundanya, Ustaz. Ibunda, ibu sudah ketemu anaknya. Doakan mudah-mudahan Ibu Mei ini bisa istiqomah, merubah jalan hidupnya, bertaubat. Dosa-dosa yang sudah lalu itu menjadi bagian dari kehidupan Mei yang sekarang akan dirubah. Doakan keluarganya, doakan anaknya. Baca Rabbana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Itu adalah doa untuk keluarga supaya anak keturunan tetap dari istiqomah, ya Bu ya. Mbak Mei sudah ketemu Ibu, setelah ini sambung silaturahmi lagi dengan keluarga. Nanti datang ke rumah setelah ini, Ya. itu Mas Farid ya. Ya. Kamu ketemu Ibu, ternyata Ibu tidak seperti yang diduga Mbak Mei. Ibu juga merindukan, Ibu juga ingin Mbak Mei pulang. Maka kadang perasaan dosa, perasaan malu ini menjadi penghambat untuk itu. Makanya ini Mbak Mei nggak usah khawatir lagi. Kalau tadi kan bayangan kita mau diusir, mau dimarah. Ternyata enggak. Ibu justru Pak Ustaz, saya takut Bapak saya ngusir saya lagi. ya ternyata Maafkan saya. sekarang pulang ya, sambung silaturahmi dengan keluarga. Seorang mama masih selalu merindukan anaknya. Ya. Kembali lagi ya saya pikir. Nah, nanti mudah-mudahan pertemuan ini bisa membuka hati suami, membuka hati mertua, sehingga bisa menerima kembali apa adanya. Tersambung dua keluarga, tersambung silaturahmi. Itu ya Mbak Maya. Pak Ustaz. Terima kasih Ibu Mei. Iya, Mas Farid. Ibu juga terima kasih sudah mau hadir kita bilang. Mudah-mudahan ini silaturahim sudah terjalin kembali. Amin, amin, ya Dan Allah. momentum tawakal ini luar biasa. Insya Allah. Amin, ya Rabbal Alamin. Bisa menyatukan hati yang terpisah, menyambung jiwa yang retak, sehingga persaudaraan hubungan ibu anak yang sudah 15 tahun retak bisa tersambungkan lagi. Masya Allah. Mudah-mudahan berkah. Ya kami memang ditawakal untuk berbagi kebaikan Pak Ustadz. Insya Iya. Allah semuanya mendapatkan amal ibadahnya masing-masing. Pemirsa, Allah Maha Pemaaf. Sudah sepantasnya kita makhluknya juga saling memaafkan satu sama lain. Saya Farid Hasan undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.